warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivan Margiati. Nah, gimana kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Oh ya, di video kali ini aku ingin sharing buat kalian semuanya tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya. Nah, di situ sudah diatur dalam Permen Pan RB Republik Indonesia nomor 9 tahun 2014 nih. Nah, di situ Permen Pan itu mengatur mengenai jabatan fungsional pustakawan itu apa saja, untuk pekerjaannya, untuk pangkat dan golongannya ada di dalam Permen Pan RB tersebut. Nah, di sini aku ingin sharing buat kalian semua yang mendaftar CPNS supaya kalian ada gambaran gimana sih pustakawan itu, gimana nanti setelah keterima CPNS kalian masuk ke golongan berapa, pangkatnya apa, terus pekerjaan kalian apa. Langsung aja kita simak video aku, tapi jangan lupa buat klik subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video yang aku upload. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Nah, di video kali ini nggak aku share semua ya teman-teman tentang Permen Pan-nya itu. Jadi hanya aku ambil beberapa yang perlu aku jelasin buat kalian semua. Ini aku ambil untuk bab 1 tentang ketentuan umum, dan ini aku ambil beberapa istilah antara lain. Jabatan fungsional pustakawan itu adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Terus kemudian yang dimaksud dengan pustakawan itu adalah pegawai negeri sipil atau PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Jadi bagi kalian yang dianggap pustakawan itu adalah yang sudah berstatus PNS ya teman-teman. Kemudian untuk kepustakawanan itu adalah kegiatan ilmiah dan profesional yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan. Pengelolaan perpustakaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan. Nah, jadi di sini aku hanya ambil beberapa istilah aja yang menurut aku perlu untuk dijelaskan supaya kalian lebih mendalami lagi tentang perpustakaan ya teman-teman. Nah, ini untuk pelayanan perpustakaan itu adalah kegiatan memberikan bimbingan dan jasa perpustakaan dan informasi kepada pemustaka yang meliputi pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka. Sedangkan bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam. Kemudian untuk angka kredit. Nah, angka kredit ini sangat penting buat CPNS ataupun PNS yang mau naik pangkat ya teman-teman. Kalau CPNS itu kalau ingin jadi pustakawan itu kalian harus mengumpulkan yang namanya angka kredit. Nah, angka kredit itu apa sih? Angka kredit itu adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pustakawan dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. Jadi gini teman-teman, pustakawan itu kan masuknya jabatan fungsional ya, bukan jabatan struktural. Kalau jabatan fungsional itu semakin kita rajin mengumpulkan angka kredit, maka kita akan lebih cepat untuk naik pangkatnya. Kalau struktural itu kan sudah ada peraturannya, itu setidaknya 4 tahun sekali dia baru menaik pangkat. Tapi kalau fungsional itu enggak. Jadi kalau kalian rajin mengumpulkan angka kredit, kalian bisa naik 2 tahun sekali itu minimal, tapi minimal 2 tahun sekali kalian bisa naik pangkat. Jadi nanti kalian akan lebih cepat naik pangkatnya dibanding dengan jabatan yang struktural. Makanya kalau jadi pustakawan nanti kita usahain buat rajin melakukan kegiatan-kegiatan, karena semua kegiatan itu biasanya ada angka kreditnya meskipun itu bukan di jenjang jabatan kalian. Nah, ketika kita sudah mengumpulkan angka kredit nih teman-teman, itu nanti akan dinilai yang namanya tim penilai angka kredit. Nah, tim penilai angka kredit jabatan fungsional pustakawan yang selanjutnya disebut tim penilai adalah
tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja pustakawan. Oke teman-teman, nah untuk bab 1 itu aku ambil beberapa istilah aja yang umum ya. Sekarang lanjut di bab 2 untuk rumpun jabatan nih. Di sini aku juga mengambil beberapa istilah aja dan beberapa pasal. Pasal 2, jabatan fungsional pustakawan termasuk dalam rumpun arsiparis, pustakawan, dan yang berkaitan. Lanjut untuk yang berikutnya pasal 4 nih. Tugas pokok pustakawan yaitu melaksanakan kegiatan di bidang kepustakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan. Pasal 5, instansi pembina jabatan fungsional pustakawan adalah Perpustakaan Nasional. Oke, kita langsung lanjut ke bab 4. Nah, jenjang jabatan dan pangkat golongan ruang. Nah, bagi kalian yang kemarin daftar D3 S1 ini aku jelasin, nanti kalian setelah keterima itu akan menjadi pustakawan apa, terus golongan berapa. Ini tercantum pada pasal 7. Ayat pertama, jabatan fungsional pustakawan terdiri dari A. Pustakawan tingkat terampil dan pustakawan tingkat ahli. 2. Jenjang jabatan pustakawan tingkat terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi yaitu 1. Pustakawan pelaksana, 2. Pustakawan pelaksana lanjutan, dan 3. Pustakawan penyelia. Untuk ayat yang ketiga, jenjang jabatan fungsional pustakawan tingkat ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi yaitu 1. Pustakawan pertama, 2. Pustakawan muda, 3. Pustakawan madya, dan 4. Pustakawan utama. Jadi buat kalian yang daftar Diploma 3 kemarin untuk PNS-nya itu berarti nanti kalian masuknya menjadi pustakawan terampil. Sedangkan kalau kalian daftar yang S1 itu nanti masuknya ke pustakawan ahli. Lanjut untuk yang pasal 4 nih. Pangkat golongan ruang pustakawan tingkat terampil sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yaitu A. Pustakawan pelaksana itu pangkat pengatur muda tingkat 1 golongan ruang 2B. Untuk yang 2, pangkat pengatur itu golongan ruang 2C. Nah, ini untuk yang D3 kalian nanti masuknya ke golongan 2C. Pangkat pengatur tingkat 1 golongan ruang 2D. B. Pustakawan pelaksana lanjutan. 1. Pangkat penata muda golongan ruang 3A. Ini untuk yang daftar S1 ya teman-teman. 2. Pangkat penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. C. Pustakawan penyelia 1. Pangkat penata golongan ruang 3C, dan 2. Pangkat penata tingkat 1 golongan ruang 3D. Bagi kalian yang daftar S2 itu biasanya kan dosen, itu nanti kalian masuk ke golongan 3B. Untuk yang pasal 5, pangkat golongan ruang pustakawan tingkat ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yaitu A. Pustakawan pertama 1. Pangkat penata muda golongan ruang 3A, dan 2. Pangkat penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. B. Pustakawan muda 1. Pangkat penata golongan ruang 3C, dan 2. Pangkat penata tingkat 1 golongan ruang 3D. C. Pustakawan madya 1. Pangkat pembina golongan ruang 4A, 2. Pangkat pembina tingkat 1 golongan ruang 4B, dan 3. Pangkat pembina utama muda golongan ruang 4C. D. Pustakawan utama 1. Pangkat pembina utama madya golongan ruang 4D. 2. Pangkat pembina utama golongan ruang 4E. Lanjut ke pasal 6. Pangkat golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan. Nah, ini seperti yang aku jelasin tadi, kalian akan naik pangkat seperti pasal 7 ayat 4 dan 5
tapi itu tergantung jumlah angka kredit kalian ya teman-teman. Kalau angka kreditnya memenuhi, kalian bisa naik pangkat seperti itu. Nah, untuk ayat yang 7, penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional pustakawan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan 5. Jadi nanti kalian mengumpulkan angka kredit, terus nanti diusulkan, nanti akan dinilai oleh tim penilai angka kredit. Itu yang di ACC mana aja. Kalau kalian jumlahnya udah memenuhi untuk jenjang yang kalian capai, itu nanti kalian bisa atau lolos ke jabatan selanjutnya atau jabatan di atas, setingkat di atas kalian. Tapi kalau enggak, kalian harus mengumpulkan angka kredit lagi dengan melakukan kegiatan yang bisa mencukupi jumlah angka kredit yang dibutuhkan. Sekarang ganti ke pasal 11 nih teman-teman. Aku ambil yang pasal 11. Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ditetapkan sebagai berikut. Ini pasal 10-nya nggak aku cantumin, tapi ini yang menurut aku penting yang pasal 11 ini. Pustakawan yang melaksanakan kegiatan suatu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 atau lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan menteri ini. Nah, jadi kalau kalian mengerjakan satu tingkat di bawah jenjang jabatan kalian, itu angka kreditnya ditetapkan sebesar 100%. Misal kalian pustakawan ahli, kalian S1, berarti kalian kan pustakawan ahli. Ketika kalian mengerjakan kegiatan yang itu seharusnya untuk jenjang D3 atau pustakawan terampil, maka angka kreditnya itu kalian diambil 100%, dinilainya 100%. Jadi misal itu kegiatannya poinnya 1, berarti dinilainya juga 1 karena dinilai 100%. Berbeda dengan yang B, pustakawan yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 atau lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Jadi ketika kalian, contohnya nih, kalian mengerjakan kegiatan, padahal sekarang kalian jenjangnya pustakawan terampil, kalian mengerjakan untuk kegiatan yang itu diperuntukkan bagi jenjang pustakawan ahli. Nah, itu angka kredit pada kegiatan tersebut hanya dihitung 80%. Jadi misal harusnya poinnya 1, tapi karena itu bukan di jenjang jabatan kalian, maka 80% dari 1. Nah, itu angka kredit kalian, teman-teman. Tapi tetap bisa dihitung dan dimasukkan ke dalam angka kredit, cuman yang dianggap hanya 80% yang ditetapkan itu. Oke, sampai di sini dulu penjelasan aku mengenai pustakawan, perpustakaan, kepustakawan, dan semua tentang perpustakaan menurut Permenpan RB nomor 9 tahun 2014 ya teman-teman. Semoga video aku kali ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.